Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini kita akan kembali belajar, ya, melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan kemarin. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin? Tentang keluarga ya. Jadi ini masih berkaitan karena kita akan melanjutkan materi. Jadi masih menyangkut tentang keluarga. Baik, hari ini sudah piket tadi di kelas? Sudah ya. Jadi kalian sudah melakukan ya, tanggung jawab kalian. Dan ada yang tidak memakai kaos kaki kah? Ada yang memakai sepatu warna? Tidak ada. Oke, itu artinya kalian anak-anak yang disiplin. Ya, oke. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Angela, Febiola, Arbianus, Cecilia, Eci, Krisnanda, Damianus, Desi, Epi, Frankie, Jepri, Julfive, Salomo, Krispro, Karunia, Krispro Karunia, Nopen, Selina, Septriana Luis, Triwa, Wilhelmus Welly, Yupita. Oke, kita sudah absen dan Ibu sudah mengecek kehadiran kalian. Semuanya hadir ya? Ya, hari ini kita akan memulai. Sebelum kita mulai materi kita, silakan yang memimpin lagu dan berdoa. Silakan Desi, ya. Di depan aja Desi. Salam teman-teman. Salam. Baik, sebelum kita mulai belajar kita ingin berdoa. Namun sebelumnya kita naik ke pujian mengatakan saat ini saat masuk kerjaan. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita bersama doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semoga kami boleh sehat, semoga kami boleh bernafas sampai perasa ini Tuhan. Semoga kami berpada kemurahan Bapa. Bapa yang baik, perasa ini Tuhan, kami memulai belajar kami. Yang Tuhan beri kami hikmat, pintaran, kecerdasan yang berasal dari Engkau Tuhan. Biar kami semua memahami setiap materi yang kami pelajari pada hari ini. Juga berkati guru mengajar kami, berilah hikmat, sabaran juga dalam menghadapi kami Bapa dan memberi materi kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang beri doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk kembali. Baik, kira-kira materi apa yang kita akan pelajari hari ini? Ada yang sudah baca-baca buku? Tentang apa? Itu pertemuan yang kemarin ya. Jadi sekarang kita akan masuk di materi yang baru. Apa ini? Ya, jadi keluarga sebagai gereja mini. Nah, itu materi yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Ya, masih berkaitan tentang keluarga, gitu ya. Nah, ayat referensi yang akan kita baca pada hari ini, ya,
yaitu di 1 Petrus pasal 4 ayat 9 yang ke-10. 1 Petrus pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Ibu akan bacakan bagi kita. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang keluarga sebagai gereja mini. Nah, yang menjadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keluarga dan gereja. Nah, ya. Keluarga dan gereja. Keluarga kemarin kita sudah belajarkan tentang Tuhan pedoman keluargaku ya, sudah ya kita bahas, sudah panjang lebar kita sudah bahas itu. Kemudian hari ini juga masih sedikit kita akan menyinggung tentang keluarga dan kita akan melihat gereja. Nah, keluarga sebagai gereja mini. Nah, yang menjadi indikator pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menghayati nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga. Nah, yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa di sana? Wujudkan. Ya, kemudian yang ketiga? Yang keempat? Ya. Ya, yang kelima apa? Yang keenam? Dan yang terakhir apa? Ya, oke. Kemudian ada tujuan ya. Ketika kita belajar pasti ada tujuan. Nah, ya apa tujuan kita belajar hari ini? Peserta didik apa? Mampu menghayati. Ya, yang kedua apa tujuan pembelajaran kedua? Yang ketiga apa? Yang keempat? Selanjutnya? Yang keenam? Ya, dan yang terakhir apa tujuannya? Oke, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan ini memang harus dicapai ya. Harus dicapai, harus bisa. Jadi peserta didik atau kalian itu harus mampu menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga itu harus ya, dan sampai selanjutnya. Dan mampu menjelaskan pengertian gereja. Oke, kita akan melihat apa sih pengertian gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, apa itu? Igreja. Yang secara harfiah berarti apa? Dipanggil. Ya, dalam kurung ek. Kalau in apa? Ek apa? Keluar. Kalau in? Masuk. Oke. Jadi ek berarti keluar. Klesia dari kata kaleo yang berarti memanggil. Artinya apa? Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari mana? Dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Nah, jadi gereja ini memanggil orang-orang yang kehidupannya masih gelap, masih kehidupan lama. Nah, jadi tugas gereja itu memanggil orang-orang untuk apa? Bertobat dan supaya hidup baru. Nah, jadi harus dipanggil mereka. Jadi tugas gereja itu memanggil, ya, mencari, itu tugas gereja ya. Nah, kemudian gereja dipanggil untuk bersekutu dengan siapa? Dengan Allah dan juga sesamanya. Di dalam gereja itu bersekutu dengan siapa sih? Di dalam gereja? Dengan Tuhan, dengan Allah, dan dengan sesama. Oke. Jadi gereja bukanlah sebuah gedung, tetapi bersatunya orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Bukan hanya gedung, walaupun memang gereja itu bentuk gedung ya. Tapi bukan hanya ketika orang-orang beribadah itu di dalam gereja itu memang dia beribadah begitu ya. Tapi ketika orang-orang misalnya beribadah di luar gimana? Apakah dia disebut ibadah juga? Ibadah juga ya. Di mana ada orang percaya melakukan persekutuan, di situ juga ada ibadah. Nah, jadi gedung itu tidak menjamin. Nah, kalau seandainya orang masuk ke dalam gedung pun seandainya orangnya tidak bersekutu sungguh-sungguh pada Tuhan, itu tidak bisa juga ya. Nah, jadi gedung itu tidak menjamin bahwa orang-orang yang ada di dalam gedung itu orang-orang yang
percaya. Nah, secara teologis gereja didefinisikan sebagai persekutuan orang percaya. Oke. Nah, keluarga Kristen itu pengertian gereja ya. Kemudian keluarga Kristen apa? Keluarga Kristen adalah keluarga yang apa? Disucikan dan dikuasai oleh Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jadi keluarga itu keluarga yang percaya kepada Tuhan, ya kan? Yang disebut keluarga Kristen itu. Ya, keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Baik di situ ada anak, ada ayah dan ibu. Nah, mereka sudah percaya kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan keluarga Kristen. Oke. Keluarga sebagai gereja mini. Sebutan keluarga sebagai gereja mini merujuk pada panggilan keluarga yang juga merupakan panggilan gereja. Gereja dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, jadi keluarga itu disebut gereja mini itu karena memang keluarga itu merupakan persekutuan. Ya, persekutuan yang terkecil. Jadi keluarga itu melakukan persekutuan, misalnya ibadah, misalnya berdoa. Nah, itu disebut dengan gereja juga. Nah, itu ya. Oke. Nah, nanti dalam mengerjakan tugas, kalian mengerjakan tugas yaitu mencari apa? Tugas atau apa? Tugas panggilan gereja. Nah, jadi kalian harus mencari apa sih tugas gereja? Nah, di situ ada 3 istilah tugas panggilan gereja. Nah, itu yang harus kalian cari dalam kelompok. Nah, silakan kerja kelompok. Ini ada 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu ya. Nah, silakan kerja kelompok. Ada soal, silakan kerjakan. Silakan agak dempet sedikit untuk kerjakan tugasnya, agak dempet sedikit sini kelompok. Nopen geser sana Nopen. Atau diakonia semangat melayani, menuntut keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, ketekunan, kesabaran, dan kemampuan. Keluarga merupakan sekolah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai sosial, untuk melayani yang menjadi prinsip keberadaan dan perkembangan gereja dan masyarakat. Oleh karena itu, keluarga harus juga bagi pelayanan kepada sesama. Yang kedua, panggilan untuk bersekutu karunia. Tugas gereja yang merupakan adanya suatu kemanusiaan, kepedulian, dan saling tolong-menolong kepada sesama manusia tanpa melihat latar belakang agamanya. Tugas gereja yang berupa karunia ini merupakan untuk investasi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, panggilan untuk bersaksi, marturia. Tugas gereja yang merupakan tugas kesaksian yang dilakukan dengan cara menakwakan firman dan rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Tugas ini kita juga lakukan dengan cara memberikan kesaksian mengenai pengalaman hidup yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus tertuang dalam firman Tuhan. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan jawaban untuk tugasnya. 2 yang bertanya, sebagai seorang remaja, apa yang harus dilakukan untuk menjadi teladan di tengah keluarga? Ya, sebagai remaja Kristen, apa yang harus dilakukan untuk menjadi teladan? Ya, apa yang harus dilakukan untuk menjadi teladan di dalam keluarga? Oke, kelompok siapa yang mau menjawabnya? Kelompok 3 ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab, yang harus dilakukan sebagai remaja Kristen agar dapat menjadi teladan di dalam keluarga adalah sebagai berikut. Terlibat dalam hal melayani Tuhan, melaksanakan persekutuan dengan Tuhan dan sesama, menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sudah kita bahas bersama-sama dalam kelompok, silakan. Kelompok 3 kembali, silakan. Kelompok 1. Kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil kerja presentasi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah untuk mewujudkan keluarga sebagai gereja ini dengan segala tugas dan perannya, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Setiap anggota keluarga haruslah berusaha untuk mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Apabila keluarga itu menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya, maka keluarga kita akan membawa berkat bagi setiap anggotanya dan orang lain di luar
keluarga kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk presentasi kita hari ini. Terima kasih yang sudah memberikan jawaban. Oke, tugas gereja. Tugas panggilan gereja. Yang pertama itu apa tadi? Koinonia, yaitu bersekutu. Kemudian yang kedua, diakonia atau melayani. Marturia atau bersaksi. Nah, tugas gereja merupakan adanya rasa kemanusiaan, peduli begitu ya. Kalau bersekutu itu ada rasa peduli. Kemudian diakonia, melayani. Ini merupakan tugas gereja yang merupakan pelayanan, dan bukan hanya tugas gereja. Kita sebagai anggota juga melakukan tugas ini, yaitu melayani. Nah, kemudian yang selanjutnya marturia, bersaksi. Pernah bersaksi? Pernah? Bersaksi pernah ya, baik itu lewat kata-kata, lewat pujian, pernah ya bersaksi. Nah, itu juga merupakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Baik, Ibu akan menyimpulkan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu gereja adalah tempat persekutuan bagi orang-orang yang memiliki iman yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang menjadi bagian dari gereja ini juga merupakan orang-orang yang imannya sudah terpanggil untuk menunjukkan rasa kerendahan dirinya kepada Yesus Kristus. Nah, bagi gereja kita harus bisa mengimplementasikan, bisa mempraktekkan gitu ya, setiap kebaikan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, 3 tugas utama gereja. 3 tugas utama gereja yaitu yang sudah kita bahas tadi ya, itu tugasnya. Dan tanggung jawab bagi gereja untuk bisa dilaksanakan sehingga gereja bisa menunjukkan kebaikan Kristus kepada orang lain. Jadi bukan hanya tugas gereja, bukan hanya tugas pendeta, gembala, tetapi itu tugas kita bersama. Jadi kita sama-sama melakukan tugas panggilan gereja ini. Kita sebagai anggota gereja juga harus melakukan tugas itu. Nah, baik, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini, dipersilahkan. Ada? Ya, silakan, Epi. Baiklah, shalom semuanya. Salam. Saya sendiri akan menyampaikan penilaian tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang keluarga sebagai gereja mini yang terdapat di 1 Petrus pasal 4 ayat 9 sampai 10. Bahwa materi hari ini sangatlah mudah dan dimengerti, dipahami, dikenakan juga menggunakan fokus sehingga mudah dan jelas. Semoga guru yang memberikan materi hari ini diberkati oleh Tuhan dan kita semua juga diberkati oleh Tuhan. Mungkin hanya ini saja penilaian materi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kalian mencatat untuk pertemuan kita berikutnya. Silakan catat dulu, atau ada yang mengingatnya begitu ya, bisa mengingatnya. Jadi membuat laporan ya. Silakan membuat laporan singkat tentang peran keluarga sebagai keluarga mini. Silakan catat. Membuat laporan singkat tentang peran keluarga sebagai keluarga mini. Oke, itu ya tugas kalian di rumah. Silakan kerja, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Oke, sudah? Sudah, oke. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali bersama-sama dengan kelas 11 IPA Tuhan. Ya Tuhan, tolong memberkati mereka, mampukan mereka Tuhan, untuk mereka memahami, mengerti setiap pembelajaran yang kami pelajari bersama-sama hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka akan pulang, kami bersama-sama akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga pelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke.